Hari ini kita akan melanjutkan serial khotbah kita dari kitab Daniel. Kita lanjutkan dengan satu ayat dari pasal 29, pasal 9 yang sangat penting. Ini Daniel 9:27 yang saya beri judul hari ini adalah makna Sabat yang terakhir. Mari kita membaca satu ayat saja. Daniel 9:27. 1, 2, 3. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Suatu kali di hari pertama sekolah, ada seorang kepala sekolah berkeliling lihat-lihat kelas dari para murid. Tiba di sebuah kelas di luar pintu, dia mendengar itu kelas ribut sekali. Lalu dia segera buka pintu itu dan dia lihat seorang anak muda yang kurus, ya ini anak high school, ya, itu sedang bicara banyak. Teriak-teriak. Kepala sekolah marah sekali, dia masuk, dia langsung pegang itu anak, dan dia tarik keluar kelas. Dia katakan, kamu diam di sini, jangan pergi kemana-mana. Dia tutup pintunya dan kepala sekolah itu masuk ke dalam, lalu dia memberi kuliah 30 menit, mengajar semua anak-anak SMA itu supaya disiplin, jangan ribut, ya. Jangan bikin rusuh, dia kasih kuliah setengah jam. Ya, supaya anak-anak itu menjadi teratur dan tenang. Semua tenang mendengarkan. Setelah 30 menit, kepala sekolahnya bilang, ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Lalu seorang anak gadis perempuan, dia duduk di paling belakang, dia angkat tangan takut-takut. Dia bilang, Pak Kepala Sekolah, apakah boleh kembalikan guru kami yang baik hati itu? Memangnya guru kalian ada di mana? Bapak hukum dia berdiri di luar kelas. Ternyata kepala sekolah salah mengerti, salah nyangka. Gurunya yang dihukum. Saudaraku, hari ini dalam hidup di dunia, ada banyak hal yang kita salah kira. Atau salah sangka. Atau salah tafsir. Itu sebabnya jangan cepat-cepat saudara mengambil kesimpulan. Jangan cepat-cepat saudara mengambil keputusan, bisa salah. Salah satu ayat firman Tuhan yang paling sering disalah kira, disalah tafsir adalah Daniel 9:27 ini. Ini ayat yang sulit dimengerti. Sebab itu seringkali disalah tafsirkan. Nah, bagian ini adalah tentang periode terakhir, 1 kali 7 dalam seluruh nubuat penglihatan dari Daniel. Nah, mulai dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, sampai nanti dia kedatangannya yang kedua kali, ini yang disebut dengan periode terakhir. Ya, ini yang disebut dengan sabat yang terakhir. Nah, kita udah pelajari itu tadi yang 7 kali 7, 62 kali 7, ini yang terakhir, 1 kali 7. Nah, karena sulitnya ayat 27 ini, itu banyak hal yang perlu kita lihat sebelum kita mengerti maknanya. Ada istilah-istilah yang gak begitu jelas, mau tidak mau kita harus kembali kepada tulisan aslinya. Mau tidak mau kita harus melihat penafsiran yang bertanggung jawab secara historis sejarah dan secara akademis. Akademis artinya kita akan melihat konteks yang dekat, kita akan melihat konteks yang agak jauh dari ayat itu, kemudian dari pasal, dari seluruh kitab Daniel, dari seluruh Alkitab. Itu namanya penafsiran yang bertanggung jawab secara akademik. Ya, kita lihat itu disebut konteks yang dekat dan konteks yang jauh. Nah, hari ini kita akan belajar 3 makna dari sabat terakhir
dengan memperhatikan 3 kalimat penting yang muncul di dalam ayat ini. Yang pertama adalah perjanjian baru bagi banyak orang, itu ayat 27a. Ya, ayat 27a. Perhatikan di sana, dalam terjemahan bahasa Indonesia berbunyi demikian. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, saudara, istilah raja itu tidak ada dalam bahasa aslinya teks Ibrani. Ya. Seharusnya tertulis dia. Jadi penerjemahan Alkitab kemudian pikir dia itu siapa, dia masukkan raja itu. Nah, bahasa aslinya adalah dia. Nah, dia itu siapa? Dia itu bisa menunjuk kepada seorang pemimpin besar. Ya, siapa? Kaisar Titus, kita pelajari minggu lalu, ayat 26b, muncul Kaisar Titus yang menghancurkan Yerusalem dan Bait Allah pada tahun 70 AD. Tapi kalau kita tafsirkan Titus itu tidak tepat, sebab Titus, ya Raja Titus, Kaisar Titus ini tidak melakukan perjanjian yang dimaksudkan di sini. Jadi dia itu siapa? Dia di situ lebih cocok menunjuk pada subjek pertama dari ayat 26a, yaitu apa? Seorang yang diurapi. Nah, ini minggu lalu kita belajar. Seorang yang diurapi. Bahasa Ibraninya Masiah. Bahasa Yunaninya Kristos. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Jadi lebih tepat ayat ini mengatakan bahwa Yesus Kristus akan datang membuat perjanjian itu menjadi berat. Nah, ini istilah menjadi berat itu lebih tepat kalau diterjemahkan menjadi teguh, kuat. Itu bahasa aslinya. Ya. Atau berkuasa. Ya. Kalau mau tetap pakai istilah berat, itu berarti sesuatu yang sangat-sangat berat sampai gak bisa digoyang. Begitu teguhnya, begitu kuatnya. Nah, saudaraku yang kekasih, memang selama periode Sabat terakhir ini, Tuhan Yesus telah membuat perjanjian baru. Antara siapa? Antara Allah dengan umat manusia. Dan perjanjian itu dimeteraikan dengan darahnya. Yang kita rayakan setiap minggu pertama, waktu menerima perjamuan kudus. Kematiannya. Supaya setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus dapat diselamatkan. Dan perjanjian ini sangat-sangat teguh, sangat-sangat kuat, sebuah kepastian, bukan mudah-mudahan, bukan bisa goyah ke kiri atau goyah ke kanan. Seperti sesuatu yang sangat-sangat berat, perjanjian ini tidak bisa digoyahkan oleh kuasa manapun, baik di langit, di bumi, dan di bawah bumi. Janji jaminan hidup kekal di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti. Sebab apa? Sebab digaransi oleh Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Maha Kuasa. Mari kita baca satu ayat, Yohanes 10, 27 sampai 30. Ya. Ini ayat yang sangat penting, khususnya bagi saudara yang sering kali ragu terhadap keselamatanmu. Saya nanti selamat gak ya? Saya kalau besok mati gimana ya? Aku nanti masuk surga enggak ya? Saya kok masih ada dosa yang belum bersih ya? Saya kok masih ada kebiasaan buruk yang belum bisa saya tinggalkan? Kadang-kadang ada orang yang terus ragu dan terus ragu. Ayat ini akan sangat membantu saudara. Mari kita membaca bersama-sama dan saudara mencoba mengingat kalau gak bisa ayat-ayatnya paling tidak. Yohanes 10, 27 sampai 30. 1, 2, 3. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti, apa? Pasti, ngomong sekali lagi, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun
dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Aku dan Bapa adalah satu natur, satu hakikat, satu atribut. Ya, hari ini di Indonesia muncul ajaran-ajaran sesat yang kemudian menurunkan derajat Yesus seolah-olah lebih kecil dari Bapa. Ya, lebih kecil dari Yahweh, padahal Yesus adalah Yahweh sendiri, Allah yang Maha Kuasa, yang satu hakikat, satu natur dengan Allah Bapa. Siapa saudara yang berani-berani mengatakan bahwa perkataan Yesus salah? Yesus sendiri bersaksi, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Sama-sama sifat yang dikekekalan. Kalau kekekalan, saudara, tidak ada ruang, tidak ada waktu, jangan tanya siapa lebih besar, siapa lebih kecil. Sebab memang sejak kekekalan, Bapa dan Kristus dan Roh Kudus adalah satu. Itu Tritunggal. Nah, saya tanya saudara, dari tadi baca ayat 27 sampai 30, dikasih lihat sebentar, saya mau tanya saudara, saudara lihat berapa tangan di situ? 27, ya, oke, 28, ya, ada berapa tangan? 29, ada berapa tangan? Halo, 2 apa 3? Hah? Siapa bilang 2? Siapa bilang 3? Siapa takut salah? Gak berani angkat tangan. Ada 3 tangan kan? Ingat, ada 3 tangan. Saudara orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman, kalau saudara sungguh-sungguh beriman, seperti pen ini, contohnya saudara, itu Yesus bilang apa? Aku memberi kamu keselamatan yang pasti. Ya kan? Ya, pasti. Jadi, tidak ada seorang pun yang bisa merebut mereka dari tanganku. Tangan siapa itu? Yesus. Pegang. Cek. Yang kuat. Lalu 29. Ya kan? Tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Pegang. Tek. 2 tangan. Di mana 1 tangan lagi? Ada tangan yang tidak kelihatan. Tangan iblis yang mau merebut. Itu tangan ketiga. Bisa rebut? Bisa rebut? Gak bisa. Saudara dipegang oleh Kristus, Yesus, dan Bapa. Di mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Saudara yang udah beriman, di mana Roh Kudus? Di dalam kamu. Next, ayat selanjutnya apa? Efesus. Ada Efesus gak? Ya, mari kita baca. 1, 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah garansi. Garansi manusia bisa salah, garansi Tuhan bisa salah nggak? Nggak bisa. Garansi bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Suatu hari saudara akan terima yang sempurna, dimuliakan. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik. Kamu milik siapa? Ingat, kamu milik Allah. Kamu bukan milik manusia lain, kamu bukan milik dunia, kamu bukan milik setan. Milik Allah. Untuk apa? Memuji kemuliaannya. Itu sebabnya beribadah setiap minggu itu adalah latihan, saudara. Memuji kemuliaannya suatu kali yang sempurna. Di sini adalah sebuah tipologi, ya, model, contoh bagaimana kita berhidup bersama di bumi ini sama-sama memuliakan Tuhan. Sebab suatu hari kita akan bersama-sama memuliakan Tuhan. Amin? Jelas gak? Jadi kalau sekarang ada yang ragu, saudara sudah mantep belum? Kalau saudara dijaga oleh Bapa, oleh Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, bisa hilang nggak keselamatan? Bisa hilang nggak? Saudara berdosa kalau mencurigai Tuhan. Saudara berdosa kalau mengatakan perkataan Yesus salah. Saudara berdosa kalau mencurigai kebenaran yang tidak pernah salah. Dan saudara lebih percaya ajaran manusia yang menyesatkan. Itu berdosa. Sebab Yesus tidak pernah berdusta, Yesus tidak pernah berbohong, firman-Nya selalu betul.
Ya dan amin. Sebab itu saudara, mulai hari ini jangan ragu lagi. Ya. Jangan lagi terus curiga sama Tuhan, tapi kuat, teguh, tak tergoyahkan oleh apapun di muka bumi ini. Menghadapi apapun, kamu tahu, Tuhan, aku bersyukur, aku milik-Mu Tuhan, selama-lamanya. Amin. Dan itu membuat kamu akan mantap menghadapi persoalan apapun di muka bumi ini. Hidup jadi bergairah, bersemangat. Ya, kita ingin hidup ini berarti, kita ingin hidup ini sungguh-sungguh bisa berbuah bagi kerajaan Tuhan. Lebih dari 20 abad, ribuan juta manusia telah menerima janji keselamatan perjanjian baru ini dalam Yesus Kristus. Tapi ingat saudara, masih ada 2/3 populasi dunia yang belum percaya. Dan kita harus kasihan dengan mereka. Dan harus berdoa untuk mereka. Sebab Yesus Kristus memberikan amanat agungnya supaya pergi ke ujung bumi memberitakan Injilnya. Amin. Ada apa lagi yang bisa menggerakkan hatimu untuk mengabarkan Injil? Sebelum tutup tahun ini, kalau kau masih hidup, mau gak bawa 1 jiwa kepada Tuhan? Minimal nanti KKR Natal, plan dari sekarang, doakan 1 jiwa, bawa kepada Tuhan. Amin. Ya, Pak Slamet itu di USU udah banyak sekali ya memenangkan mahasiswa-mahasiswa di sana. Seumur segitu masih tetap mantap mau menjadi kesaksian. Ya, dia tidak takut menghadapi rektor, menghadapi siapapun yang menentang Injil diberitakan. Saya mendengar banyak kesaksian dari dia. Sebenarnya mau tulis buku dia tapi sudah mau pulang. Ya, nanti tulis ceritanya ya Pak. Kita bikin kesaksian. Puji Tuhan. Lihat senyumnya saja saya sendiri udah tergetar. Puji Tuhan ya. Anak-anaknya berbakti. Yang kedua, kalimat kedua, saudara, ayat 27b, menghentikan korban persembahan. Ayat 27b tertulis, pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Nah, perhatikan istilah pertengahan. Pertengahan itu tidak berarti setengah. Ya, 50%. Karena sebab kita tidak tahu kapan Kristus datang kedua kali. Ya, jadi pertengahan di sini berarti apa? Berarti sebagian. Berarti suatu waktu dalam masa periode itu. Dalam periode 1x7 sabat terakhir itu, Yesus akan menghentikan semua korban sembelihan dan korban santapan. Kenapa? Sebab dia adalah imam besar agung. Seluruh perjanjian lama imam besar itu cuma apa? Sementara, gak agung. Itu sebabnya mereka wajib mempersembahkan korban. Setiap kali mempersembahkan korban, sebelum berdoa untuk umat mengaku dosa, harus persembahan korban untuk diri sendiri. Tapi Yesus Kristus adalah korban yang sempurna. Allah yang sempurna menjadi manusia sempurna. Dia tidak butuh korban binatang, bahkan dia mempersembahkan, mengkorbankan dirinya sebagai korban yang sempurna. Perjanjian itu diikat dengan darah Kristus. Dulu perjanjian itu harus pakai darah, sekarang pakai meterai tanda tangan sudah. Zaman dulu pakai darah baru sah. Dan Yesus memakai darahnya untuk menggenapkan seluruh korban sembelihan, korban santapan, semua korban persembahan pada perjanjian lama. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika dia melihat Yesus datang, dia katakan, lihatlah anak domba Allah yang sempurna itu, yang akan mengangkut dosa seluruh dunia. Jadi Yesus sendirian mati, dia sanggup menghapuskan dosa seluruh dunia. Amin. Kenapa? Kenapa satu bisa menghapuskan seluruh dunia? Sebab dia sempurna. Sebab apa? Dia sempurna. Tak terbatas. Sehingga dia bisa menghapuskan dosa seluruh umat manusia. Dari zaman dulu, zaman sekarang, sampai yang akan datang. Dia sanggup dan mampu melakukannya. Puji Tuhan. Ini yang dalam Alkitab dan studi teologi disebut karya substitusi, pengganti. Yesus datang sebagai imam agung yang sempurna, mengganti setiap orang yang percaya kepada dia.
Tadinya kita yang harus mati, jadi masuk neraka, sekarang tidak usah mati. Siapa yang harus mati? Yesus yang harus mati. Dia menggantikan kita. Semua hutang dosa kita lunas dibayar. Yang hadir di Jumat lalu di PRT kita belajar itu dari Pak Esra, ya, bagaimana korban Yesus Kristus melunaskan hutang kita, sehingga kita dibebaskan dari murka Allah, dibebaskan dari hukuman yang kekal. Hal ini tidak berarti setelah Yesus mati di atas kayu salib, semua korban persembahan sudah tidak ada. Bukan itu maksudnya. Sebab sampai hari ini agama-agama dunia masih mengajarkan dan mempraktekkan persembahan korban. Korban binatang sebagai korban penebus dosa, pengganti. Tapi kematian Yesus sudah meneguhkan itu. Artinya setiap orang yang menerima perjanjian itu, setiap orang yang menerima beriman kepada Yesus Kristus, itu secara langsung dan otomatis stop memberikan korban persembahan binatang. Gak perlu lagi. Sebab yang kita terima itu adalah yang sempurna. Sebab apa? Korban binatang khasiatnya tidak selama-lamanya. Sementara, satu kali aja. Tapi korban Yesus Kristus khasiatnya selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Nah, dalam konteks Yahudi, saudara pernah pikir gak? Kenapa bait suci sudah dibangun ulang? Tuhan mengizinkan mereka 70 tahun dari Babel jadi budak, kemudian pulang bangun ulang bagus-bagus, tapi kemudian roboh lagi, diizinkan. Titus menghancurkan bait suci di Yerusalem tahun 70, rata dengan tanah, tidak ada satu batu pun berada di atasnya. Saudara pernah mikir kenapa Tuhan izinkan itu? Ini sebuah peringatan kepada orang Yahudi, kepada mereka yang masih menganut agama Yahudi, bahwa apa? Kamu tidak butuh korban binatang lagi. Saudara tahu sejak itu gak ada korban binatang? Bait sucinya gak ada, gimana mau korban binatang? Gak perlu lagi. Ini sebuah peringatan bagi mereka, ayo percaya Tuhan Yesus. Ayo terima Tuhan Yesus perjanjian baru ini, yang sudah menggenapkan seluruh perjanjian lama sudah selesai. Gak perlu balik ke perjanjian lama, saudara. Itu peringatan bagi mereka. Sekaligus juga memberitahu kepada orang-orang di seluruh dunia. Siapa saja, bangsa mana saja. Ada korban yang lebih hebat dari korban binatang yang kamu lakukan. Entahkah kambing, entahkah sapi, entahkah burung, entahkah korban apa. Kalau Chinese biasa babi kan, ada kan kalau sembayangan pakai babi. Ayam, pokoknya ada yang mati aja. Untuk korban penebus dosa. Sekarang gak perlu lagi. Gak perlu itu. Kita ada korban yang lebih sempurna. Tapi di dalam Yesus Kristus, seluruh korban yang bersifat agama dan ritual sudah tidak dibutuhkan lagi. Semua upacara agama, ritual penebusan dosa itu adalah bayang-bayang atau pintu menuju kepada Yesus Kristus. Itu kata Kolose pasal 2 ayat 16 sampai 17. Dalam konteks universal, sepanjang periode Sabat terakhir 1x7 masa ini, akan ada terus-menerus penghentian korban persembahan. Karena apa? Karena dalam periode inilah manusia diberikan kesempatan untuk bertobat dan menerima Kristus, dan korban persembahan dihentikan. Kalau kita baca 2 Petrus pasal 3, Petrus menegur mereka yang terus bertanya, kapan Yesus datang lagi? Kapan hari kiamat? Katanya mau datang kapan? Petrus bilang, aku gak tahu. Jangan tanyakan kapan, karena bagi Tuhan itu waktu itu sempurna. Kalau mau dibandingkan 1:1000, tapi sebenarnya lebih dari itu. Ya. Kenapa Tuhan gak datang-datang? Sebab kehendak Bapa supaya tidak ada yang binasa. Itu hatinya Bapa. Gak ada yang binasa, supaya semua bisa bertobat dan diselamatkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya baca-baca sejarah, saudara, ini sejarah. Ya, karena terakhir ini saya banyak bertemu dengan teman-teman yang
dari latar belakang Katolik saya sudah suka share, dan ada berapa yang menerima Kristus, saya bersyukur. Ya, saya share sejarah. Tahun 590 AD, ya, Kaisar Gregory I mengangkat dirinya sebagai kepala imam atau paus, sebagai wakil Kristus di bumi ini. Jadi saudara, paus yang pertama itu siapa? Gregory I, tahun 590, sebelumnya nggak ada paus. Jadi kalau hari ini ada yang menganggap Petrus paus pertama, itu salah besar. Karena nggak ada catatan sejarahnya, ini sejarahnya pertama. Ya. Lalu 3 tahun kemudian, 593 AD, Gregory I, ini semua dalam sejarah, mengemukakan teori purgatori, api penyucian, yang mengatakan kalau nanti kamu mati ada sisa dosa, kamu tidak akan langsung ke sorga, kamu akan turun ke api penyucian purgatori, itu disucikan di sana. Caranya dengan doa, dengan misa, dengan orang-orang hidup kemudian mempersembahkan misa untuk kamu. Dari jasa lumbung-lumbung kebaikan kamu itu makin kurang, makin bersih, dan kemudian ke surga. Padahal Yesus bilang sama penjahat di sampingnya apa? Hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Gak ada lumbung kebaikan, gak ada jasa manusia. Tahun 600 AD, ya, dia putuskan menetapkan Maria, para orang kudus yang sudah meninggal, dan para malaikat sebagai pengantara kepada Allah Bapa. Ini loh saudara, Alkitab tidak pernah mengajarkan ini. Alkitab mengatakan hanya ada satu pengantara. Sebab Allah itu Esa, dan Esa pula pengantara kepada Bapa satu-satunya. 1 Timotius 2 ayat 5. Cuma ada satu pengantara. Ya, Imam Agung yang sempurna, dialah Yesus Kristus. Kita patut bersyukur bahwa pengorbanan Tuhan Yesus adalah sempurna dan kekal sifatnya. Darah Kristus menyucikan kita secara sempurna juga. Gak perlu lewat api penyucian. Gak perlu ada jasa manusia-manusia atau orang suci atau malaikat. Gak perlu. Cukup Yesus Kristus. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dosamu akan dibersihkan lunas. Bukan setengah lunas. Bukan. Lunas. Bersyukur untuk itu. Semua ide-ide dan teori pengantara kepada Bapa adalah berhala. Sebab Allah itu cemburu. Dia hanya ingin semua kita setia kepadanya. Jangan ada padamu Allah lain, pengantara lain kepada Bapa. Sebab itu saudara, buang segala berhala dalam bentuk apapun. Entah bentuk patung, entah bentuk lukisan, entah bentuk manusia, entah bentuk malaikat, entah siapapun pengantara yang lain. Itu adalah penghinaan terhadap korban Yesus Kristus yang sempurna. Amin. Penghinaan, buang. Saya ingat berapa waktu sebelum pelayanan di Amerika itu, saya di Jakarta pernah nginjili seorang ibu tua, encim-encim, mungkin 70 lebih lah, hampir 80 lah. Ya, dia Pai Kuan Im, menyembah Kuan Im itu lebih 25 tahun. Setia banget, setiap hari doa sama Kuan Im, Dewi Kuan Im. Jadi saya kenal dia, kemudian saya injili, ceritakan Yesus Kristus, ya, yang bisa menebus segala hutang dosanya. Dia terima Yesus, puji Tuhan. Setelah kunjungi berapa kali injili, dia terima Tuhan Yesus. Wah, saya senang. Lalu saya mulai ajarin dia berdoa, ya, berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Wah, dia udah bisa doa. Suatu hari saya kunjungi, saya tanya, gimana Cim, Ai, udah doa belum sama Tuhan Yesus? Dia bilang, iya Pak, saya tiap pagi doa sama Yesus, dan malam saya doa sama Kuan Im. Rupanya konsep dia, ya Kuan Im, Yesus ya ditambahin gitu ya. Gak perlu, yang lain udah gak perlu. Walaupun dulu kamu setia 25 tahun, tinggalkan. Ya, seorang teman saya juga pendeta melayani di Jakarta, dia bilang suatu hari dia besuk seorang ibu, anggota jemaatnya. Besuk pertama kali masuk ke ruang tamu, dia kaget, dia lihat, kenapa dindingnya itu banyak kertas warna-warni, ya kan? Lalu ada patung, ada banyak sesembahan. Lalu
di tanah juga ya, di pintu. Dia sangat hati-hati. Dia bilang, setahu saya ibu ini nggak ada siapa-siapa ya, dia udah percaya Yesus. Ya, ini kan apa anaknya punya atau suaminya punya, ini dia hati-hati bertanya, takut tersinggung. Jadi waktu ngobrol dengan ibu itu dia bilang, Bu maaf ya, aku mau tanya, jangan tersinggung. Saya mau tanya itu, ya, kertas warna-warni sembayangan banyak, itu milik siapa? Lalu si tante itu bilang, ya milik saya Mbak Su. Loh, milik ibu? Ya, itu dulu sebelum percaya Yesus. Sekarang tetap milik saya. Saya pengen mereka itu ya sama Yesus bisa kerjasama. Jadi lebih kuat kan Mbak Su? Lebih kuat. Nah ini konsep manusia. Ya, bahwa banyak lebih bagus dari sendirian. Lebih kuat, kerjasama. Itu ide manusia, itu konsep manusia. Saya tidak tahu saudara bagaimana. Hah? Banyak lebih bagus apa satu? Hah? Yang benar. $1 apa lebih bagus atau $10? Nah, kalau tanya pernikahan, lebih bagus satu atau banyak? Banyak istri apa satu istri? Saya selalu jelaskan bahwa beriman kepada Yesus Kristus itu ibarat kita bersekutu dengan Yesus secara spiritual, ibarat pernikahan rohani. Kita adalah pengantin wanita, dia pengantin pria. Jadi Tuhan menuntut setia, satu saja. Betul gak suami-suami? Satu istrinya udah susah diurus apalagi banyak. Terbalik, istri-istri, suami satu aja udah susah diurus apalagi banyak. Tapi di sini poinnya Tuhan menuntut kesetiaan. Sama seperti pernikahan di bumi ini, kita maunya setia, gak perlu banyak. Satu. Saya bersyukur, kadang saya sharing dengan teman-teman yang latar belakang Katolik, saya kasih contoh ini mereka bisa mengerti. Dan ada beberapa yang kemudian kembali hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan ada kerjasama yang lain dan buang semua berhala. Persembahkanlah hidupmu, kata Rasul Paulus, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Yang ketiga, kalimat ketiga, tokoh yang membinasakan, ayat 27C. 27C tertulis, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan. Ya. Sampai dengan pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Nah saudara, istilah sayap kekejian, kalau kita lihat dari ayat itu seolah-olah itu adalah keterangan tempat. Di atas sayap kekejian, jadi seolah-olah sayap kekejian itu keterangan tempat. Padahal di dalam bahasa asli bukan itu. Di dalam bahasa asli dia adalah subjek, bukan keterangan tempat. Jadi terjemahan yang lebih tepat adalah lagi pula, ya kalau mau pakai dan, ya, akan datang sayap kekejian yang membinasakan. Jadi sayap kekejian itu adalah subjek, bukan keterangan tempat. Istilah sayap itu biasanya berbentuk jamak. Sayap minimal berapa sih? 2 atau bisa banyak. Malaikat bisa ya 4 sayap, 8 sayap. Tapi aneh, ya bukan aneh, memang inspirasi Roh Kudus. Di sini sayapnya itu berbentuk satu, tunggal. Bukan jamak, ya dalam bahasa aslinya. Istilah kekejian kalau dalam konsep perjanjian lama itu dipakai untuk menuju kepada berhala atau penyembahan berhala. Maka sayap kekejian di sini adalah simbol satu orang tokoh tunggal yang dijadikan berhala, yang akan disembah sebagai berhala atau Allah. Dan dia akan mendatangkan kebinasaan atau pemusnahan bagi manusia. Nah siapa dia? Dalam khotbah Tuhan Yesus dan tulisan kitab para rasul seluruh perjanjian baru, dia itu adalah disebut si pembinasa. Tadi kita ayat pembimbingnya kita udah baca satu. Atau si pendurhaka, atau si antikristus, yang tunggal, yang satu, bukan yang jamak. Kehadiran antikristus yang tunggal ini akan memukau banyak orang di akhir zaman. Sekarang belum muncul, kita gak tahu kapan. Memukau banyak orang, melakukan mujizat,
Melakukan hal-hal yang supranatural. Membuat kamu kaget dan terkejut seolah-olah dialah yang perlu disembah. Dan banyak orang akan tersesat dan menyembah dia. Antikristus akan muncul dan dia akan berperang melawan semua orang Kristen. Melawan semua kekristenan dan ajaran-ajaran firman Tuhan yang berdasarkan Alkitab. Dia akan melawannya. Tapi kata Tuhan Yesus, peristiwa itu tidak akan lama. Sebentar saja. Sebab apa? Demi orang-orang percaya, demi orang pilihan, orang-orang Kristen, Yesus tidak mengizinkannya lama-lama. Hanya sebentar saja, saya nggak tahu berapa lama. Yesus segera akan muncul, datang kedua kali, dan membinasakan si antikristus itu. Puji Tuhan, pada akhirnya tetap Kristus dan orang-orang percaya akan mengalami kemenangan. Nah saudaraku, si antikristus itu adalah pekerjaan iblis, kita nggak tahu kapan dan bagaimana, tapi dia akan merasuk salah satu tokoh dunia. Kita nggak tahu siapa. Ya pasti yang hebat, yang menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai agama, ya, yang bisa melakukan mujizat, tanda-tanda heran, ya, yang dipuja-puja. Saya nggak tahu siapa. Yang punya kekuatan militer dan senjata. Dia akan pakai tokoh-tokoh dunia yang ada untuk melawan Tuhan dan menentang kekristenan dan menyesatkan orang-orang percaya kalau bisa. Masih misteri. Saya baca berita hari Selasa yang lalu, September 12, 23, Kim Jong-un bertemu Putin. Setelah dia menembakkan 3 misil ke lautan yang cukup besar. Dan Putin berkata, aku bisa membantu kamu, ya, membantu Korea Utara untuk menembakkan nuklir bung ke Amerika. Sudah takut gak? Dan kota yang paling duluan tiba adalah Los Angeles. Xi Jinping, presiden Cina, tersinggung mendengar kalimat itu. Karena dia tidak dilibatkan. Padahal dia lebih besar dari Kim Jong-un. Dia yang menyediakan kereta api khusus bagi Kim Jong-un boleh bolak-balik Cina dan Korea Utara. Dan memberi dia suplai makanan dan apapun. Saya nggak tahu kalau dia tersinggung apa yang akan terjadi. Ya. Apakah mereka adalah tokoh-tokoh dunia yang akan dibonceng oleh iblis untuk melahirkan seorang antikristus? Wallahu alam. Kita nggak tahu, tapi yang pasti tokoh-tokoh dunia yang paling berpengaruh itu yang akan mulai dipengaruhi dan dirasuk. 2 hari kemudian, tanggal 14, banjir besar menghantam Libya. Badai lumpur telah menghancurkan jembatan. Bayangkan, kota itu setengah itu ditutupin lumpur semua. Merontokkan gedung-gedung. Korban pada hari pertama, 11.000 orang mati. Saya nggak tahu sekarang naik nggak, tapi yang terhilang puluhan ribu belum bertemu. Saudara, ini hanya sekelumit, belum apa-apa, sekelumit tanda akhir zaman. Kalau kita, saudara dan saya masih hidup panjang umur, kalau saudara minta panjang umur, kita akan melihat bencana-bencana yang lebih besar. Gempa bumi, kelaparan, sakit penyakit. Kemarin lihat Mama Merin aja gak bisa masuk di konvalesen, harus tes COVID. Bayangkan saya dan Esther tes COVID dulu baru bisa masuk ke dalam. Karena ketakutan, katanya COVID jenis baru mulai bangkit. Waduh, you takut apa hari ini? Ya, kalau you minta panjang umur, ingat you harus bersiap menghadapi begitu banyak kesulitan dan penderitaan. Belum peperangan, belum kebencian, belum segala macam yang terjadi. Anak durhaka, ya. Anak membunuh orang tua. Waduh, banyak hal yang lebih berat akan terjadi. Tapi Yesus bilang, jangan takut, sebab aku sudah mengalahkan dunia dan dia akan mengalahkan antikristus. Berdoalah dan berjaga-jagalah, dia bilang. Berdoa saja tidak cukup, berjaga-jaga, pegang kebenaran firman Tuhan. Lakukan itu. Sambil menantikan Yesus datang kedua kali, kita harus tetap
berdoa, berjaga-jaga, memakai kesempatan untuk berbuah bagi kerajaan Tuhan. Itu yang paling berarti. Gak usah tiap hari duduk hitung siapa antikristus, ya spekulasi kayak orang main loto hitung nomor, gak usah. Lalu lupa mengabarkan Injil, lupa tetangganya akan binasa, lupa kalau ada tugas pelayanan yang harus dilakukan. Ingat, selagi ada kesempatan, Yesus bilang, layani pekerjaan Tuhan sebab akan datang waktunya, malam akan tiba di mana tidak seorang pun bisa bekerja lagi. Sudah tahu tinggal berapa lama saudara bisa melayani? Bekerja? Nggak tahu kan? Saya jadi ingat suatu kali saya diundang ke Australia pimpin camp mahasiswa Indonesia di sana. Lalu saya bicara kepada mahasiswa Indonesia yang kuliah di Aussie. Sebelum khotbah saya bagikan kertas, saya katakan tolong tulis cita-citamu. Sekolah di sini untuk apa? Lalu ada yang tulis jadi dokter, ada yang mau jadi insinyur, ahli komputer, businessman, lawyer, ada yang bilang mau jadi orang kaya, ada yang bilang mau bangun rumah besar yang mewah, ya di manalah, terus mau kawin dengan istri yang tercantik. Semua cita-cita bagus, saya katakan bagus cita-citamu, ya kejar cita-citamu sampai ke bulan. Kalau nggak tiba di bulan, paling tidak kamu ada di sampingnya bulan, itu bintang-bintang, masih dapat bintang. Lalu bagi lagi kertas kedua, tulis lagi cita-citamu. Kalau kamu tahu, minggu depan Tuhan Yesus datang kedua kali, kiamat. Tulis lagi, bawa ke depan, saudara, berubah 180 derajat. Dari yang tadi bersifat duniawi dan sementara, langsung berubah jadi yang bernilai kekal. Aku mau pulang ke Indonesia, nginjili engkongku. Aku mau lebih rajin baca Alkitab. Aku mau renungan pagi, gak mau bolong-bolong lagi. Aku mau melayani Tuhan. Ya. Semua yang bernilai rohani. Dan yang tahu berarti yang ini udah gak ada ini tadi cita-cita duniawi. Langsung berubah cita-cita sorgawi. Bahkan ada satu yang tulis, aku mau jadi pendeta. 1 minggu mau jadi pendeta, itu pendeta super me namanya. Siram air panas langsung jadi. Tapi poin saya adalah, kalau kamu tahu kesempatan begitu singkat, kalau kamu tahu malam akan tiba, masihkah engkau bercita-cita hal yang duniawi? Izinkan saya hari tanya sama kamu, apa cita-citamu kalau kamu dikasih hidup 1 tahun? Punya planning enggak? Memikirkan enggak sesuatu yang bernilai abadi, bernilai kekal di hadapan Tuhan? Mari, saya undang saudara sekalian lebih giat memberitakan Injil, lebih giat melayani Tuhan sesuai dengan karunia-Mu. Jangan lagi ditunda-tunda. Amin. Selesaikan semua perselisihan yang ada, hidup damai dengan sesama, buang kebencian, buang kepahitan dalam hatimu, jangan hidup di dalam grudges, supaya bisa jadi kesaksian yang baik bagi banyak orang lain. Rajin bercerita tentang Yesus, bukan cerita kejelekan orang lain. Setia beribadah dan melayani pekerjaan Tuhan. Tanpa hitung-hitungan, tanpa meninggikan diri, menyombongkan diri, dan tanpa pamrih. Maukah saudara bertekad seperti itu hari ini? Amin. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Saat ini hamba berdoa ya Tuhan untuk semua kami ingin bertekad baru di hadapan Tuhan. Mulai hari ini sadarkan kami bahwa waktu itu singkat, kami tidak tahu kapan malam akan tiba sehingga kami tidak bisa lagi bekerja. Ajar kami menghargai waktu, menciptakan kesempatan untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mengampuni sesama. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya semua perselisihan, konflik, sakit hati, kepahitan yang ada di antara saudara-saudara kami, di gereja-Mu ini Tuhan, di keluarga agensi, dalam nama Tuhan Yesus, patahkan dan hancurkan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu, curahkan sukacita, pengampunan, damai sejahtera. Ajar kami semua hidup saling mengasihi sesuai dengan amanat agung Tuhan yang baru. Ajar kami semua saling melayani, saling mengampuni, dan lebih tekun mengabarkan Injil, memenangkan jiwa. Oh Tuhan, kalau Engkau beri kami panjang umur 1 tahun ke depan, beri kami tekad baru. Minimal kami bawa 1 jiwa datang kepada Tuhan. Ada nama-nama yang dibawa ke hadapan Tuhan.
nama-nama yang diingat saat ini dibawa ke hadirat-Mu Tuhan, lembutkan hati mereka. Supaya suatu hari, baik saudara, famili, handai tolan, teman kami yang belum mengenal Tuhan, boleh diajak datang kepada Tuhan. Sehingga tidak ada lagi korban persembahan binatang, sebab Engkau korban yang sempurna. Kalau dalam hidup kami ada berhala dalam bentuk apapun, ya Tuhan, kasihanilah. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan patahkan semua itu. Sehingga sungguh-sungguh jemaat-Mu di tempat ini boleh dilahirkan kembali dengan sejati, boleh sungguh-sungguh setia kepada Tuhan apapun yang terjadi sampai nafas yang penghabisan. Ini doa kami, ini tekad kami. Berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja yang hidup selama-lamanya. Amin.